2020 melalui forum daring Zoom. Salam Kemenpora, Pemuda Maju Olahraga Jaya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara hari ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan untuk topik yang diusung pada diklat kali ini adalah kolaborasi pemuda Indonesia untuk advokasi dan konservasi lingkungan masa depan. Luar biasa sekali topik kita hari ini, semoga menjadi acuan untuk kita terus bersemangat untuk siap menerima materi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk peserta selama berjalannya diklat hari ini. Mohon untuk disimak dengan seksama. Untuk yang pertama, audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by sistem Indonesia. Kedua, advokasi dan konservasi untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet atau handphone Anda dalam keadaan penuh atau tersedianya pasokan listrik. Kemudian, peserta dimohon untuk memastikan bahwa koneksi internet Anda dalam keadaan stabil. Selama berjalannya diklat ini memiliki kapasitas sebanyak 400 peserta, maka dari itu kami menggunakan sistem first come first serve bagi peserta yang telah mendaftar. Kemudian bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur Q&A yang terletak di bagian bawah layar Anda dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas kepada siapa Anda bertanya dan tidak mengandung unsur sara. Dan pertanyaan Anda akan dijawab secara live atau diketik oleh pembicara. Kemudian peserta diwajibkan untuk mengisi fitur chat pada saat diklat ini berlangsung. Dan secara sistem, peserta akan diketahui jam berapa masuk dan jam berapa. Untuk itu, bagi peserta yang meninggalkan Zoom sebelum acara ini selesai, maka dianggap tidak mengikuti acara ini. Kemudian link materi, biaya pengganti paket data, dan juga sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi daftar hadir, dan mengikuti 3 hari diklat hingga selesai, yakni sejak kemarin dan esok hari. Dan seluruh fasilitas tersebut akan kami kirimkan setelah acara ini selesai dalam waktu maksimal 15 hari kerja. Demikian untuk tata tertib yang berlaku selama berjalannya diklat hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu presentasi oleh para pemateri yang akan dipandu oleh seorang moderator. Kemudian materi pertama yang akan disampaikan oleh founder Indonesian Youth Diplomacy dan dosen London School of Public Relations, Ibu Gracia Paramita. Kemudian materi kedua yang akan disampaikan oleh juru kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Bapak Muharram Atta Rasyadi. Kemudian materi ketiga yang akan disampaikan oleh koinisiator Indonesia Bergabung Arsitek dan Urban Designer, Bapak Sigit Kusuma Wijaya. Dan terakhir akan ada pengumuman sekaligus penutup. Baik, kita sesaat lagi akan beranjak ke inti acara, yakni pemaparan materi oleh para pembicara. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini, yakni Bapak Eswin Suharyanto. Beliau merupakan Kepala Divisi PMR dan Relawan PMI Pusat. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Eswin untuk dapat memandu sesi pemaparan materi hari ini. Kepada Bapak Eswin, kami persilakan. Terima kasih Mbak Berlin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Tri Winarso selaku Kepala PP PON, dan tentunya selamat pagi buat rekan-rekan seluruh Indonesia yang bergabung dalam Zoom ini ataupun yang menyaksikan di channelnya YouTube Kemenpora yang mungkin tidak bisa masuk di dalam Zoom ini. Pada pagi hari ini adalah rangkaian dari diklat 3 hari, yaitu tentang ini hari kedua buat teman-teman semua. Tema yang diambil adalah kolaborasi pemuda Indonesia untuk advokasi dan konservasi lingkungan masa depan. Nah, saya kira ini isunya atau topiknya sangat-sangat menarik sekali dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Nah, tentunya nanti para pemuda Indonesia sebagai ujung tombak atau sebagai penerus dari
negara kita tentunya harus punya wawasan yang luas, punya aksi-aksi yang nyata. Nah, oleh karena itu kita akan dalam sesi kali ini saya akan ada 3 seperti yang sudah dikenalkan tadi oleh Mbak Berlin, bahwa sesi kali ini akan memanggil 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Gracia Paramita, terus kemudian nanti ada Mas Atta, dan selanjutnya yang ketiga adalah Mas Sigit. Untuk setiap sesinya kita sepakati ketentuannya adalah nanti setiap narasumber diberikan waktu maksimal 1 jam dari presentasinya, termasuk tanya jawab. Nah, jadi presentasi terus kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Ke tanya jawab seperti yang sudah diinfokan di awal, disilahkan para peserta, rekan-rekan pemuda untuk bisa menuliskan di dalam Q&A-nya. Dan ada nanti siap-siap juga teman-teman pemuda untuk akan dipilih oleh panitia salah satu peserta di Zoom ini yang akan menyampaikan pertanyaan langsung. Jadi akan open mic dan open kamera kepada setiap pembicara. Jadi nanti akan dipilih 3 orang setiap sesinya, karena masing-masing narasumber akan menyampaikan, terus kemudian 1 jam secara keseluruhan waktunya, dan termasuk dengan tanya jawab. Saya kira itu sebagai informasi secara umum. Saya akan panggil yang pertama, yaitu saya panggilnya Mbak Gracia aja lah. Mbak Gracia, saya cek dulu. Mbak Gracia Paramita sudah bisa on? Coba cek suaranya dulu. Halo. Selamat pagi Mbak Gracia. Selamat pagi Pak Queen. Selamat pagi. Oke, saya sedikit akan bacakan tentang profilnya. Profilnya ini profil singkatnya. Mbak Gracia saat ini adalah seorang kandidat PhD di bidang politik lingkungan di University of York di Inggris. Jadi beliau sekarang ini ada di Inggris, saudara-saudara, teman-teman semua ya, rekan-rekan pemuda. Jadi sangat bersyukur kita bisa mendatangkan Mbak Gracia yang posisinya sekarang ini sedang di Inggris. Ini masih pagi di sana, kita sudah panas di sini di Indonesia. Beliau merupakan tinggal di Inggris, sudah 4 tahun tinggal di Inggris. Begitu banyak kegiatan pengalamannya, dan beliau adalah salah satu orang Indonesia pertama di Badan Eksekutif Mahasiswa Pasca Sarjana di kampus York di Inggris dalam sebagai pengurus bidang komunikasi, yang tentunya ini sangat bagus sekali dengan pekerjaan yang beliau salah satunya adalah di London School of Public Relations. Jadi ada kaitannya. Nah, banyak sekali nih aktivitasnya ya beliau sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang tentunya ini karena beliau sebagai kandidat PhD. Saya kira nanti kita bisa dengarkan saja lah. Kalau informasi, karena banyak sekali saya harus pilah-pilah ini info itu, biar nanti Mbak Gracia bisa sambil memperkenalkan juga untuk apa sih sebenarnya kegiatan yang kesibukannya sekarang ini. Dan waktunya kepada Mbak Gracia nanti selaku founder Indonesia Youth Diplomacy. Ini seperti apa sih sebetulnya Indonesia Youth Diplomacy? Nanti Mbak Gracia akan memaparkan seperti apa kegiatan-kegiatan yang ini, dan tentunya nanti kita bisa banyak belajar terkait dengan peran pemuda Indonesia terkait dengan lingkungan. Saya kira itu saja sebagai pengantar Mbak Gracia. Waktunya kami persilahkan, monggo dari sekarang. Terima kasih Pak X Queen. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Salam Kemenpora. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada saya dan kesempatan baik pada hari ini. Saya memang saat ini sedang menyelesaikan PhD, program PhD Politik Lingkungan di University of York, Inggris Utara. Hampir 4 tahun tinggal di Inggris, dan memang kali ini yang ingin saya angkat lebih membahas bagaimana
peran pemuda terhadap yang namanya tata kelola lingkungan hidup. Jadi itu 2 poin yang ingin saya bagi dan nanti kita bisa diskusi bareng. Yang pertama lebih ke apa sih pemuda itu, bagaimana pemuda, terutama peran pemuda Indonesia, lalu dikaitkan dengan konsep yang namanya tata kelola lingkungan hidup. Di mana sebenarnya konsep ini adalah salah satu kajian yang pernah saya tulis bersama para dosen HIUI. Jadi waktu itu saya masih S2 di UI dan kami melaunching atau merilis buku teks yang berjudul Tata Kelola Lingkungan Hidup Global, buku teks HI Lingkungan Indonesia pertama, jadi dalam bahasa Indonesia. Dan setelah itu baru saya akan bagikan juga apa sih Indonesian Youth Diplomacy yang sebenarnya teman-teman juga bisa gabung dan bisa cari tahu juga. Sekarang saya akan bagi screen untuk slide saya. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Nah, kita mulai dulu dari kata youth sendiri atau pemuda. Seringkali ini ada semacam kerancuan atau mungkin ada yang bingung juga siapa aja sih yang layak atau biasa disebut pemuda atau pemudi. Kalau teman-teman di sini bisa lihat di screen, di situ kan ada beberapa kategori. Ada children, ada youth, marginalized, adolescents. Jadi di sini kenapa youth-nya akhirnya jadi highlight dan warnanya merah di tengah? Karena memang youth ini sosok yang paling potensial di antara 4 kategori bersama ini. Dan kenapa potensial? Karena di bawahnya itu ada 4 prinsip yang ingin dibawa atau diperjuangkan oleh para pemuda, yaitu transparan, inklusif, right-based itu artinya dia punya hak yang memang ingin ditonjolkan, ingin diperjuangkan, dijunjung, dan meaningful. Masuk yang pertama, transparan sendiri. Youth itu atau pemuda pasti sudah punya akal, kreativitas, dan lebih curiga daripada anak-anak. Karena kan dia punya kapasitas yang lebih besar untuk bicara, untuk berpendapat. Jadi transparan ini penting supaya para pemuda juga semakin terbuka, baik itu terbuka pikirannya maupun bertindak. Inklusif ini masih ada hubungannya sama transparan. Karena kalau kita sudah berpikir terbuka, kita mau saling berbagi, otomatis inklusif artinya tidak ada jarak, tidak ada batasan ya yang terjadi antar pemuda itu sendiri maupun dari pemuda ke pemangku kepentingan lain atau ke negara, pemerintah, dan aktor lainnya. Kalau right based, karena memang pemuda itu sudah mulai ada yang istilahnya kita kan sering dengar yang namanya mencari jati diri. Nah, jati diri ini yang sebenarnya sangat identik sama pemuda. Yang keempat itu artinya dia ingin berdampak, ingin melakukan sesuatu yang paling tidak diperhitungkan, dilihat sama orang-orang lain. Kalau kita masuk ke kategori pemuda, sebenarnya ada beberapa perbedaan kategori pemuda. Versinya PBB atau global, biasanya mereka masuk dalam usia 18 sampai 25 tahun. Itu yang disebut youth. Ada juga yang lembaga lain kayak misalkan World Bank atau kelompok organisasi internasional lainnya, umumnya pemuda itu dikategorikan 18 sampai 30 tahun. Yang saya pahami berdasarkan Undang-Undang Kemenpora, biasanya kalau pemuda itu masuk dalam usia 18 sampai 35 tahun. Koreksi saya kalau salah, tapi itu yang saya pahami sejauh ini. Terlepas dari perbedaan range usia atau perbedaan usia pemuda, berikut saya ingin sampaikan kenapa pemuda. Why youth? Kenapa butuh pemuda? Alasan utama di situ di slide juga ada bahwa youth is like a bridge between past and future. Jadi artinya sosok pemuda ini justru menjembatani apa yang terjadi di masa lampau, sejarah, dan masa depan. Makanya ketika ada Bung Karno bilang berikan saya 7 pemuda atau 10 pemuda maka akan menguncangkan dunia.
Karena pemuda ini justru yang akan menengahi atau merangkul apa yang sudah terjadi oleh bangsa negara Indonesia yang lalu dan dikaitkannya dengan bagaimana melakukan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan Indonesia nantinya. Dan kalau ini dikaitkan sama lingkungan, sekarang kan kita juga mengenal yang istilah SDGs, Sustainable Development Goals, yang mana sebenarnya konsep ini juga konsep lama. Awalnya dikenalkan di tahun 1992 atau Sustainable Development. Di situ ada gambarnya, bagannya ada 3 aspek, social, environment, dan economic. Dan ketiga halnya ini harusnya terintegrasi, barengan. Jadi ketika misalkan kita mau cari duit, cari profit, gimana caranya profit itu juga berdampak buat masyarakat, memberikan kesejahteraan, dan memberikan ekosistem yang baik, atau lingkungannya juga nggak rusak. Lalu saya lanjut ke bagaimana peran pemuda secara global dulu, baru nanti saya masukin ke Indonesia. Secara global, kalau teman-teman lihat juga di slide, di sini ada semacam timeline atau rangkaian perjalanan dari PBB sendiri mengkaitkan pemuda atau melibatkan para pemuda mulai dari tahun 1968. Tapi di sini yang ingin saya tekankan lebih ke lima waktu. Jadi yang pertama itu tahun 1972, itu pertama kali konferensi lingkungan global dilakukan oleh PBB yang namanya International Conference on Human and Environment. Dan itu juga pertama kalinya pemuda juga dilibatkan. Lalu yang kedua tahun 1985. Ini pertama kalinya pemuda benar-benar diresmikan masuk ke dalam sidang PBB oleh UNEP. UNEP sendiri adalah Badan PBB untuk Lingkungan Hidup, singkatan dari United Nations Environment Program. Yang ketiga, tahun 1992, yang tadi saya sudah sempat bilang, Sustainable Development Concept. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan itu lahir di tahun 92, di mana tahun itu juga melibatkan ribuan pemuda dari berbagai negara. Dan nama acaranya sendiri juga menarik, yaitu International Youth Conference on Environment and Development. Jadi mereka belajar bareng, diskusi gimana caranya mengkaitkan pemuda dengan pembangunan lingkungan hidup. Yang ketiga, tahun 99. Waktu itu UNEP juga sudah bikin lembaga, jadi nggak cuma melibatkan pemuda secara seremonial, artinya ya melalui upacara, meeting, negosiasi, sidang, tapi juga ada lembaganya, yaitu disebut UNEP Youth Advisory Council. Jadi ini semacam kayak penasehat, memberikan masukan kepada UNEP, dan yang ngasih masukan ini anak-anak muda. Yang keempat, tahun 2000, di mana ini menjadi cikal bakalnya MDGs. Jadi sebelum kita mengenal yang sekarang kita gaungkan SDGs, dulu tuh disebutnya Millennium Development Goals. Tahun 2000, di mana mereka punya target sampai tahun 2015. Lalu berlanjut lagi yang kita kenal sekarang SDGs sampai 2030. Yang kelima, yang terakhir sebenarnya di sini, di bagian ini tahun 2012, atau disebutnya Youth Plus Rio Plus 20. Kenapa Rio? Karena yang tadi tahun 92, acara atau sidang PBB sendiri itu berlangsung di Rio de Janeiro atau di Brasil. Makanya disebut istilah Rio Earth Summit. Nah yang 2012 itu kayak semacam merayakan atau mengumandangkan 20 tahun sejarah pergerakan para pemuda dan PBB dalam mengkaitkan isu lingkungan hidup, terutama pembangunan berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah bagian dari Global Tunza Program atau Youth Advisory Council yang dulu saya pernah gabung. Jadi tadi sempat saya share bahwa tahun 99 UNEP pertama kali membuat lembaga khusus tentang pemuda untuk lingkungan hidup. Nah, di tahun 2011 Indonesia sempat menjadi tuan rumah untuk program ini, yaitu Tunza Youth
Tunza Children and Youth Conference. Dan saat itu pula saya juga terpilih sebagai penasihat muda atau Youth Advisor untuk kawasan Asia Pasifik. Nah, apa tugasnya? Kenapa kok namanya Tunza? Jadi Tunza sendiri sebenarnya itu berasal dari bahasa Kiswahili, artinya care atau peduli. Dan memang UNEP ini lebih banyak hubungannya atau kajiannya ke Afrika karena markas besarnya sendiri ada di Kenya, Nairobi. Jadi waktu tahun 2011 sampai 2013 saya bersama teman-teman Youth Advisor kawasan lainnya berkumpul di Nairobi atau di Bangkok, cabang Asia, untuk mengkampanyekan isu lingkungan hidup dan mengajak para pemuda di berbagai belahan dunia dan membagikan informasi yang sudah dilakukan oleh UNEP, Badan PBB, tentang apa aja sih yang dilakukan oleh PBB untuk lingkungan hidup. Nah, kalau ditanya gimana programnya ini sekarang, sayangnya memang program Tunza ini belum begitu bagus. Jadi setelah tahun 99 sampai 2015, berarti hampir 24 tahun mereka ini eksis. Tapi karena ada perombakan struktur di UNEP-nya sendiri, kemudian juga ada masalah pendanaan, sehingga program Tunza ini tidak berjalan lebih lagi. Jadi memang sempat mandek saat ini. Bentuk lainnya untuk peran pemuda sendiri secara global ada yang namanya U20 Summit. Jadi ini bagian dari G20 Summit. Kalau teman-teman pernah dengar G20, jadi itu kayak 20 negara ngumpul, kelompok 20 negara ekonomi terbesar, dan salah satunya Indonesia. Bahkan Indonesia satu-satunya dari ASEAN yang terpilih untuk gabung di kelompok G20. Nah, di G20 sendiri ini ada kelompok paralelnya atau kelompok yang istilahnya bukan cuma milik pemerintah, mulai dari Civil Society 20, Girls 20, Women 20, Think Tank 20, Business 20, sampai yang terakhir ini Youth 20. Dan setiap tahun mereka juga melakukan diskusi, bahkan merumuskan kebijakan yang disampaikan langsung kepada pemerintah, baik itu Menteri Keuangan maupun Sherpa atau level high level semacam Presiden atau Perdana Menteri, tentang apa saja yang mereka bahas, terutama masalah youth empowerment, education, ekonomi, termasuk climate change. Jadi kalau kita bicara climate change atau perubahan iklim, lingkungan, sekarang isu itu semakin primadona kalau saya boleh bilang. Nggak ada orang yang nggak tahu isu ini, karena semakin masifnya informasi, mudah didapat, bisa lewat media sosial, bisa lewat media-media lainnya, sehingga isu lingkungan saat ini menurut saya menjadi primadona. Tidak hanya berkaitan soal pandemi juga ya, karena kita juga sekarang masih mengalami pandemi hampir setahun ini, 2020, tapi isu lingkungan memang sangat diperhitungkan. Ini bukan sekedar gosip atau semacam asumsi, bahkan sudah diteliti oleh para pakar, salah satunya ini dari World Economic Forum. Di tahun 2017 sampai saat ini, sampai sekarang pun mereka sudah memetakan bahwa tantangan global atau risiko global yang sangat kritis yang dihadapi oleh berbagai negara, setiap negara adalah tantangan lingkungan. Salah satunya perubahan iklim, itu nomor satu paling banyak. Baru yang kedua masalah ekonomi, misalkan krisis ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan penghasilan misalnya, lalu juga ada cybercrime, teknologi, dan masalah lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke global targets yang tadi saya sempat bahas juga dikit soal SDGs. Jadi SDGs ini adalah lanjutan dari target pembangunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2000. Jadi 2000 sampai 2015 mereka buat yang namanya Millennium Development Goals. Dilanjutkan 2015 sampai 2030 PBB membuat yang namanya Sustainable Development Goals. Harapannya target ini nggak cuman dalam waktu singkat, misalkan sudah ditentukan 5 tahun, 11 tahun, 15 tahun, tapi ada kesinambungannya, ada kelanjutannya, yang artinya tadi sustainable.
Kalau teman-teman lihat dari 17 target di sini, di slide, kira-kira mana aja yang bisa masuk kategori lingkungan? Kita lihat sebenarnya ada sekitar 9 dari 17 ini. Artinya isu lingkungan pun mendominasi target pembangunan global. Mulai dari pangan, nomor 2, krisis pangan, nomor 6, air bersih, nomor 7, energi yang terjangkau, energi bersih, nomor 11, sustainable citizen and communities, artinya ada komunitas dan perkotaan yang baik, yang berkesinambungan. 12, ada sistem produksi konsumsi yang bertanggung jawab, berkelanjutan lagi-lagi. 13, aksi perubahan iklim, air, hutan, dan yang terakhir partnership atau kemitraan. Nah, sekarang saya masuk ke sesi yang dikaitkan dengan governance. Tadi kita udah bahas ya, apa itu pemuda, peran pemuda. Sekarang masuk ke konsep yang nomor 2, governance. Kalau kita bicara governance atau tata kelola, itu sebenarnya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah akuntabilitas. Biar nggak susah, akuntabilitas itu gampangannya transparan. Balik lagi tadi prinsipnya pemuda. Seberapa transparan sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Kedua, itu lebih ke public participation atau bagaimana masyarakat itu dilibatkan, terutama pemuda juga. Yang ketiga, korupsi. Korupsi ini bisa dikontrol atau tidak. Nah, itu sebenarnya 3 poin utama dari governance. Sisanya bisa lihat di slide. Terus di sini saya kasih 2 perbedaan antara mitigation dan governance. Sebenarnya lebih kayak batasin, kalau kita ngomong climate change atau lingkungan, itu biasanya kan lebih bahas jangka panjangnya, mitigasi namanya. Tapi di sini saya ingin memberikan semacam dorongan bahwa anak muda itu juga perlu tahu yang namanya kebijakan, tata kelola lingkungan, seberapa transparan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana hukum-hukum pidana lingkungan yang terjadi, kemudian korupsi yang berbasis atau melibatkan kebakaran hutan, sumber daya alam itu seberapa hebat. Karena sebenarnya menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, mereka sempat membuat laporan bersama KPK bahwa kasus korupsi di Indonesia itu juga banyak didominasi oleh krisis lingkungan atau isu-isu lingkungan hidup. Nah, kenapa saya ingin memberikan dorongan tentang isu ini? Karena saya melihat bahwa dulu, khususnya di tahun 99, 2000 sampai 2007, kalau kita berbicara tentang lingkungan, pemuda itu pasti mikirnya, oh, berarti aku harus sekolah atau belajar teknik lingkungan. Aku harus tahu tentang biologi, fisika, kimia, yang intinya ilmu eksak. Padahal sekarang justru lebih bergaungnya tuh bahwa isu lingkungan adalah isu yang multidimensi. Artinya orang sosial atau teman-teman yang belajar ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi, atau aspek-aspek non-eksak lainnya itu bisa dikaitkan dengan isu lingkungan. Bahwa isu lingkungan hidup atau permasalahan lingkungan hidup saat ini butuh banyak tangan, banyak pemikiran dari berbagai sektor. Nah, kali ini kita akan masuk ke sektor sosial atau isu sosial. Nah, kalau kita masuk yang soal tata kelola tadi, di sini saya ingin memberikan beberapa fakta-fakta aja. Jadi yang pertama adalah Enabling Environment Index, itu semacam indeks kualitas lingkungan. Kalau teman-teman lihat di sini rankingnya Indonesia itu masuk ke urutan 59. Dilihatnya dari kualitas sosial, budaya, dan lagi-lagi tata kelola lingkungan. Yang tadi saya sudah bahas 3 poin, seberapa transparan kebijakan, seberapa banyaknya korupsi yang terjadi soal lingkungan, dan seberapa pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam kebijakan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, Governance Index. Governance Index saya ngambil dari World Bank. Datanya World Bank memasukkan Indonesia di peringkat 96. Artinya dari 2 fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia belum punya kapasitas yang sangat kuat
dari segi governance, dari segi tata kelola. Dan ini masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi PR kita masih cukup banyak. Lanjut ke Global Innovation Index. Ini saya masukkan karena akan berkaitan dengan peran pemuda. Karena pemuda itu juga identik dengan inovasi. Di sini lumayan agak naik peringkatnya 52. Indonesia masuk ke peringkat 52 untuk Global Innovation Index dan saya ambil datanya dari World Bank dan INSEAD. Nah, berikutnya ini saya agak sedikit berbagi aja tentang riset yang saya kerjakan saat ini untuk program PhD saya. Jadi kalau tadi bahas tentang bagaimana tata kelola lingkungan, indeks-indeks atau fakta tentang indeks governance-nya Indonesia, saat ini saya hanya sedikit membahas gimana sih kalau kita ngomongin tata kelola lingkungan di konteks Indonesia. Nah, riset yang saya ambil sendiri judulnya adalah Bilateral Climate Governance in Indonesia. Artinya tata kelola lingkungan atau tata kelola perubahan iklim bilateral di Indonesia. Saya melihat 3 studi kasus dari program atau kebijakan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa donor. Di sini saya sudah petakan bahwa Indonesia itu sudah melakukan kerjasama bilateral bidang lingkungan sejak tahun 1997. Dan sejak reformasi, pintu kita untuk menerima donor itu semakin terbuka. Sampai akhirnya di timeline fase ketiga 2009 sampai 2016, di situ ada 3 donor yang menurut saya cukup konsisten untuk ngasih bantuan ke Indonesia dalam perubahan iklim atau mengatasi khususnya deforestasi atau kebakaran hutan, yakni Inggris, Norwegia, dan Australia. Nah, 3 donor ini yang saya teliti sejauh mana mereka efektif memberikan bantuan, baik itu berupa dana, baik itu melibatkan masyarakat di Indonesia, ataupun koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Ini hanya gambaran umum aja, jadi kalau dikaitkan dengan konteks yang skupnya bilateral, kerjasama bilateral perubahan iklim di Indonesia, ada beberapa tantangan di sini. Yang pertama adalah tantangan dari nggak efektifnya atau tidak efektifnya kebijakan atau perjanjian lingkungan secara multilateral. Jadi kalau gampangnya untuk memahami ini, payung besarnya ya, alasan utama kenapa isu ini masih primadona tapi jadi masalah klise dan belum selesai, susah untuk diselesaikan adalah karena lingkungan ini bukan prioritas dulunya. Masalah lingkungan bukan isu prioritas dalam pembangunan sebuah negara dan perjanjiannya sendiri tidak mengikat. Ini yang akhirnya membuat masyarakat, negara, pemerintah, atau siapapun aktor tidak mudah untuk segera menyelesaikan masalah lingkungan. Artinya apa? Kalau tidak mengikat, nggak ada sanksi tegas. Contoh paling gampang, soal perubahan iklim. Indonesia kan sudah memberikan komitmen menurunkan emisi sebanyak 29% sejak era Jokowi. Nah, contoh ini ya, seandainya kalau misalkan Indonesia nggak nepatin janji, jadi tidak sesuai dengan komitmennya itu, ya nggak ada sanksi tegas, artinya tidak ada sanksi yang diberikan oleh PBB seperti misalnya denda atau hukuman yang tegas kepada Indonesia. Yang mungkin terjadi lebih semacam kayak sanksi moral atau mungkin embargo perjanjiannya, jadi tiba-tiba dana asingnya dari satu donor gitu di stop, diberhentikan, itu yang terjadi. Tapi tidak ada yang sanksi tegas dari PBB-nya sendiri, dari Badan Multilateral. Yang kedua, adanya kekurangan dari kepemimpinan lokal. Memang saat ini saya melihat makin banyak ya pemimpin-pemimpin daerah yang sudah mulai berkecimpung isu lingkungan hidup. Tapi kita butuh lebih banyak lagi. Terus ketiga, korupsi. Yang tadi saya bilang bahwa korupsi ini juga masih didominasi oleh masalah lingkungan. Civil society engagement artinya masih belum banyak nih melibatkan masyarakat atau bahkan pemuda di daerah-daerah khususnya, termasuk masyarakat adat, untuk masuk ke dalam kebijakan lingkungan, untuk memberikan masukan atau berkontribusi terhadap kebijakan yang dibikin pemerintah misalnya.
Kemudian yang terakhir, inappropriate funding virtue itu lebih ke minimnya ke transparansi, lagi-lagi minimnya transparansi atau keterbukaan dana mana aja nih yang sudah dikasih, yang sudah disebarkan, atau dana-dana siapa aja yang sudah diterima oleh pemerintah Indonesia. Lanjut kita ke ini semacam konsep kayak semacam konsep umumnya aja. Jadi tadi yang saya jelaskan itu ada di gambar ini. Jadi intinya bahwa di situ ada tembok tebal, kemudian sebelah kirinya ada kelompok contoh aja, AMAN. AMAN itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kemudian ada pemerintah daerah, ada pemerintah Indonesia sendiri. Kenapa ada tembok tebal? Bahwa kelompok masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah tadi itu tidak memiliki transparansi yang kuat dengan donor. Makanya di situ ada tembok tebal. Dan masalah transparansi ini jadinya bikin ambigu kadang, yang akhirnya bikin perjanjian antar negara bilateral ini pun juga nggak efektif. Itu gambaran singkat soal, biar teman-teman juga ngerti apa yang kita bahas kali ini, tata kelola kayak gimana. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, what's next? Kita udah belajar tadi tata kelola lingkungan, kita belajar tentang konteks perjanjian bilateral di Indonesia sebagai contoh, belajar juga tentang peran pemuda. Berikutnya adalah inovasi. Bahwa di dalam tata kelola lingkungan, khususnya misalkan contoh climate change atau perubahan iklim, butuh yang namanya inovasi. Karena pemuda itu haus akan kemajuan, haus akan inovasi, temuan baru, punya kecurigaan yang kuat, yang tinggi. Sehingga itu yang akhirnya bisa memajukan negara. Nah, di dalam inovasi itu sendiri, kita perlu juga beberapa komponen-komponen lain. Di situ sudah ada juga youth environmental attitude. Artinya sikap dan peran pemuda itu masuk diperhitungkan dalam inovasi sebuah tata kelola lingkungan ataupun perubahan iklim. Yang lainnya ada kebijakan, efektivitasnya kebijakan, kemudian keterlibatan pemangku kepentingan lain. Jadi nggak cuma pemuda, tapi ada pemerintah misalnya, ada media, ada kelompok masyarakat lainnya, ada pebisnis, ada organisasi-organisasi lain. Kemudian ada juga integrated climate policy in all levels. Artinya bahwa kebijakan itu nggak elit, tidak eksklusif, tidak hanya milik pemerintah dan pemuda misalnya, tapi ya memang perlu disebarluaskan, dibuat secara terbuka, seterbuka mungkin. Ada juga social and technical innovation. Jadi sekarang mungkin teman-teman juga mulai heboh juga atau ngetren yang istilahnya social entrepreneur, atau bahkan ecopreneurship, environmental entrepreneurship, yang artinya bisnis itu nggak cuma ngasilin uang buat dirinya sendiri dan organisasinya, tapi juga memberikan dampak sosial atau dampak lingkungan terhadap masyarakat. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Contoh yang saya lihat memenuhi kriteria tadi, yang sudah menunjukkan climate governance innovation, adalah program Indonesia Bebas Sampah yang diinisiasi oleh Green Generation Indonesia. Tapi saya yakin nanti Mas Sigit juga akan banyak bicara juga tentang Indonesia berkebun, dan menurut saya itu juga salah satu inisiatif yang baik, yang layak juga masuk ke dalam kategori Climate Governance Innovation. Di sini saya ambil satu contoh aja. Saya melihat bahwa gerakan ini menarik, bahkan didukung oleh pemerintah pusat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini, terus juga tersebar gerakannya nggak cuma di Pulau Jawa aja, tapi di beberapa provinsi lain. Di situ juga sudah jelas berapa banyak kolaborator dan orang-orang yang terlibat. Nah, kemudian masuk ke tantangan supaya program-program yang sudah diinisiasi, ada Indonesia Berkebun, ada Indonesia Bebas Sampah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, ini nggak mati, pergerakan mereka tuh masih bisa berlanjut. Kita harus mementingkan 3 poin ini, yaitu transparansi, lagi-lagi transparansi, karena ini masih masalah yang sangat rumit, belum bisa diselesaikan dalam waktu 5 atau 10 tahun di Indonesia maupun di negara lain.
kemudian turbulensi dan defisit kepercayaan. Itu maksudnya gini, bahwa masyarakat tahu tentang masalah lingkungan, iya. Pemuda ngerti tentang masalah lingkungan hidup, iya. Tapi gimana caranya pemuda tuh percaya sama pemerintah? Pemuda tuh juga percaya bahwa semua orang yang mau bekerja sama untuk menyelesaikan lingkungan hidup ini benar-benar membuat lingkungan kita lebih baik, kualitas lingkungan lebih baik, khususnya di Indonesia. Itu yang masih perlu dipikirkan jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir, privatisasi global. Kalau ini memang tidak bisa dilihat dari satu sisi aja ya, maksudnya kayak, karena pemudanya belum siap. Tapi ini lebih kayak masalah sistematis. Kayak contoh, kita lihat kasus pandemi. Terus sebelumnya, waktu Indonesia ngalamin krisis finansial moneter di tahun 98. Terus ada juga krisis finansial global 2008. Nah ini yang saya bilang, ada krisis global yang memang kita nggak bisa menggantungkan diri hanya dari negara aja yang menyelesaikan masalah itu. Tapi memang semuanya bergerak, dan masalah ini masalah besar, masalah sistem yang memang kita nggak bisa duga, nggak bisa nyangka. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Itu masuk ke skup saya berikutnya. Kayak langkah apa ini? Kita udah banyak belajar kan tadi, banyak konsep-konsep tentang peran pemuda global, kemudian tata kelola lingkungan, konteks kebijakan bilateral, ada Climate Governance Innovation Index. Kalau dikaitkan refleksi ke pemuda secara individu gimana nih? Nah, pemuda itu pasti kreatif. Tadi yang saya bilang identik dengan kecurigaan yang tinggi. Sehingga pastinya menjadi sosok yang kreatif, dia punya ide, punya mimpi yang banyak. Dan dari ide ini bisa diturunkan menjadi 3 hal yang kalau saya sebut adalah KAN. Pertama adalah knowledge, pengetahuan. Jadi makin gali informasi, cari pengetahuan apapun yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, action, bahwa pemuda itu juga ingin beraksi, kolaborasi, bahkan bekerja sama dengan pemuda lainnya. Dan yang terakhir, N adalah networking. Ini sebenarnya power, atau kalau saya bilang kapasitas pemuda yang paling besar. Dan saat ini paling mudah dilakukan. Karena semakin banyaknya alat atau sarana yang sudah ada, terutama media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam ragam, bahkan sekarang mungkin ada TikTok juga bisa dipakai buat kampanye lingkungan. Nah, di sini saya juga share beberapa organisasi lingkungan yang menurut saya juga menarik, teman-teman bisa eksplor juga. Mulai dari yang Ecosia. Ecosia itu semacam search engine atau Google, semacam kayak Google-nya lingkungan. Jadi kalau teman-teman masuk ke websitenya Ecosia, itu otomatis teman-teman juga ikut menyumbangkan penanaman pohon. Jadi nggak cuma searching, cari info, tapi pada saat bersamaan kita cari info tuh bisa langsung berkontribusi, kita juga ikut bantu menanam pohon. Jadi itu yang digaungkan oleh teman-teman Ecosia. Terus dari pemerintah sendiri, di pemerintah pusat kayak misalkan Bappenas, mereka juga punya namanya Low Carbon Development Indonesia. Jadi itu kayak semacam mapping atau program yang memang dijalankan sampai 2030, ngapain aja Indonesia untuk menurunkan jumlah karbonnya. Dan ada juga ICCTF, itu kepanjangan dari Indonesian Climate Change Trust Fund. Di situ di ICCTF ini juga banyak dana buat NGO, LSM, kelompok pemuda yang memang bergerak soal lingkungan, bisa ngajuin proposalnya ke mereka. Ada juga IDH atau IDH, Indeks Dagang Hijau. Jadi kalau memang tertarik pengen belajar investasi hijau, maksudnya bagaimana berbisnis tapi juga punya dampak lingkungan, bisa ngulik-ngulik atau eksplor di websitenya IDH. Terus untuk kabupaten, ada juga yang namanya LTKL atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Ini menurut saya program yang menarik karena menggabungkan atau berkolaborasi dari beberapa kabupaten dengan sektor-sektor lainnya. Misalkan kelompok bisnis, donor asing, masyarakat internasional, PBB, pemuda, dan lain-lain.
ada juga WRI, Aman, dan WALHI. WALHI tentunya organisasi atau LSM lingkungan Indonesia tingkat nasional yang paling lama, yang kalau saya bisa bilang pelopor LSM lingkungan nasional adalah WALHI sejak tahun 1988. Lanjut kita ke, nah sekarang saya baru masuk ke IYD, Indonesian Youth Diplomacy. Apa itu IYD? Jadi secara historis tahun 2010 teman-teman beberapa delegasi Indonesia yang dipilih oleh Kemenlu itu terpilih dan akhirnya menyelenggarakan G20 G8 Youth Summit Indonesia. Dan di tahun 2011 sampai 2012 ada organisasi yang namanya G20 Youth Indonesia. Lalu di 2013 saya bersama beberapa rekan lainnya akhirnya membuat yang namanya Indonesian Youth Diplomacy, di mana organisasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pemuda-pemudi Indonesia dalam belajar negosiasi secara internasional dan bisa langsung mempraktekkan diplomasi dan teknik bernegosiasi dengan 20 negara lain yang masuk ke kelompok G20 tadi, dan bahkan bertemu langsung dengan para pemimpin mulai dari presiden atau perdana menteri dan menteri-menteri ekonomi terkait lainnya di G20. Jadi program kami sendiri di IYD itu, nah ini website kami bisa dilihat nanti. Salah satu program kami adalah Meet the Diplomats. Jadi kami mengkoneksikan para pemuda dengan diplomat, baik itu diplomat asing atau bahkan diplomat Indonesia yang ada di luar negeri misalnya, atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang sebenarnya sudah membawa nama Indonesia. Jadi kalau di dalam IYD itu bukan bendera, lebih ke kegiatan kami ingin ngajarin teman-teman bahwa diplomat itu nggak cuman formal loh, nggak cuman punyanya Kemlu. Setiap orang, bahkan pemuda, itu bisa jadi diplomat. Bahkan sekarang lebih gampang, caranya bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram atau media sosial lainnya. Nah ini program diplomat kami juga sempat berkaitan dengan isu lingkungan atau perubahan iklim. Waktu tahun 2015 ada Paris Climate Summit yang akhirnya menghasilkan Paris Agreement, dan kami juga melibatkan pihak special envoy atau juru bicara khusus untuk lingkungan dari pemerintah Prancis ke Jakarta. Lalu kami juga ada yang namanya Y20 Y8 Summit. Nah ini program unggulan kami, jadi setiap tahun kami menyeleksi 5 orang terpilih delegasi Indonesia untuk berangkat ke luar negeri atau berangkat ke pertemuan Y20 Summit sendiri setiap tahun, dan dananya sendiri selalu ada. Jadi kami didukung oleh Sherpa Indonesia itu di bawah Kemenko Perekonomian, sempat juga berkolaborasi dengan Kemenpora. Jadi pastinya nanti untuk tahun depan kami juga ada seleksi, pasti nanti ada kerjasama dengan Kemenpora. Dan program ini menurut saya cukup prestisius karena memang tadi saya bilang bahwa Indonesia satu-satunya dari ASEAN yang memang terpilih di G20. Dan program ini memang cukup berkelanjutan karena memang setiap tahun pasti ada tuan rumah yang menyelenggarakan. Ini kontaknya, kalau ingin tahu lebih banyak silakan bergabung di Instagram atau Facebook, Twitternya juga sama, Instagramnya sama dengan Twitter, Youth Diplomacy, atau email kami atau di website kami. Nah sebelum menutup, sebagai semacam pengetahuan tambahan, supaya teman-teman kalau misalkan nanti ke Taman Nasional Baluran khususnya di Jawa Timur, Banyuwangi, biar tahu bahwa di situ juga ada satu masalah yang khususnya lebih ke punahnya banteng. Banteng itu jadi satu ikon di Taman Nasional Baluran yang sekarang jumlahnya berkurang. Tadinya ada ratusan, tapi sekarang jadi 20 ekor. Itu masalahnya dari invasive alien species atau kayak semacam tanaman parasit di sekitar Baluran. Dan berikut saya tampilkan film dokumenter yang pernah kami buat bersama tim UNEP dan beberapa pakar di tahun 2013.
Ya. parks. Filmnya belum muncul itu. Oh, belum ya? Ya. Boleh. Bentar, saya coba share lagi. Sekarang bagaimana? Ya, oke. Sip. The Indonesian island of Java is home to large plantations and gorgeous national parks. Large pockets of savanna have existed here for millions of years, supporting the lives of grass-eating animals like the iconic banteng, a wild species of cattle native to this island. But a few decades ago, some foreign plants started invading this area. These alien weeds have spread like wildfire and are now taking over the landscape, causing great economic losses to plantations and devastating the savanna that the banteng needs for survival. Invasive alien species are a huge international problem that costs the global economy. My name is Gracia Paramita and I'm on a journey in East Java to find out more about this problem and meet the people who are trying to control these alien plants. The expedition begins in Baluran, a national park that was primarily set up to protect 10,000 hectares of savanna ecosystem and its biodiversity, such as the endangered banteng. But the alien invasive tree, Acacia nilotica, has already taken over most of the savanna, destroying it and pushing the banteng to the brink of extinction in the park. Park authorities are desperately trying to deal with this huge problem. Jadi kita sedang memberantas Acacia nilotica. Ya, Acacia nilotica ini tumbuhan invasif di Taman Nasional Baluran. Ya, dia mengganggu dan merusak savana. Jadi kita harus berantas. Nanang Wahono is a ranger in Baluran National Park, and he leads this team of alien plant hunters. Kenapa dia merusak savana? Ya, karena dia tumbuh di savana dan karena dia pohon, rumput tidak bisa hidup di bawahnya. Sehingga kita harus matikan Acacia ini. Setelah terbuka nanti kita tanami rumput. Supaya hewan-hewan yang lain pada Iya. bisa datang ya. Betul. Kayak tadi saya lihat ada rusa, terus ada hewan-hewan yang lain. Invasive alien plants are non-native species intentionally or accidentally introduced by people to a new habitat. There, they rapidly proliferate due to the lack of natural plant competitors and enemies such as insects and diseases, and thus suffocate native vegetation. Acacias first arrived in Indonesia's Bogor Botanical Garden in the 1800s. Dutch scientists brought them here from India with the intention of creating plantations to produce gum arabic. They bring all the species from overseas to be planted in our area in Indonesian territory. This acacia needs the hot climate, so it is a very suitable habitat for them. In the 1960s, acacias were planted in Baluran National Park to serve as a fire break, protecting the valuable teakwood plantations that surrounded the fire-prone park. This kind of species is what is a fire resistant. They think about putting this plant as a fire breaks, but they don't know that this plant has a characteristic which is invasive. The growth of acacia was unbearable. Acacias reproduced rapidly and turned out to be deadly to the savanna's grass. In just a few years, the alien acacias expanded from a small area planted along the western boundary of the park to invade large zones inside the protected area, destroying more than half of the savanna. With much of the grass gone, grazers like the banteng lost their main source of food and the ecosystem they needed for survival. The population of the endangered banteng dropped so drastically that the park has started an experimental breeding program.
Sekarang berapa, Bu, kira-kira jumlah banteng yang ada di sini? Dari inventarisasi yang terakhir ada 26 ekor. Dari yang awalnya berapa? Kalau sebelumnya ya sampai ada 100-an lebih, tetapi Wow. terakhir ini sekitar itu, sehingga cukup mengkhawatirkan sebagai taman nasional yang ikonnya banteng. The herds of bantengs have been one of the main attractions for tourists visiting this park. With the animals disappearing, tourists may stop coming, and the park will lose an important source of income. Nanang and the team of alien plant hunters are still hard at work in the acacia-infested area. Nah, setelah dipotongin, mau ngapain lagi nih? Oh, ada yang ngecat-ngecat itu? Itu Bapak itu lagi ngoles. Jadi tunggak ini harus kita oles dengan herbisida supaya Iya. tidak tumbuh lagi. Gitu. Oh, oke, Mas, coba praktekin nih, Mas. Ajarin gimana caranya. Pokoknya kita harus pastikan semuanya kena supaya betul-betul mati. Mereka akan tumbuh lagi nggak? Seharusnya tidak. Ah. Nah, tapi kalau nanti ada yang terlewat tidak teroles, nanti dia akan tumbuh lagi. Oh, gitu ya. Nanang estimates it takes 1 full day for a team of 100 workers to clear 1 hectare of acacia. At this rate, it would take a team this size decades to clear the park of acacias, and it would have an exorbitant cost. So this is Nanang and his team's way to cut off the invasive alien species. But there are other methodology, and we will meet the scientists who are very dedicated on these issues. Halo semuanya, sehat-sehat, segar? Iya, gimana Bu? Ya, jalan-jalan keliling Taman Nasional, keren banget. Kunjungi. Ini rumputnya kok bagus banget ini, hijau-hijau. Lagi ngapain ini, Pak? Iya, ini lagi panen rumput yang kami tanam bulan Januari kemarin. Wow, Researcher Raghu Irianto of the Center for Forest Conservation and Rehabilitation Research and Development has come up with a cheaper method that does not require cutting the trees first. Dengan sistem stem brushing, tanaman Acacia yang masih hidup kita oles pada permukaan pangkal batangnya sepanjang 30 cm, kita oles mengeliling dengan herbisida. Nanti daun tanaman itu akan menggugurkan, gugur daun, kemudian tanaman mati dan kulit batang akan mati juga. Lapuk. It is possible then for the grass to grow back even with the dead acacias left standing. Help countries to deal and manage the danger of invasive species. This regional project, financially supported by the Global Environment Facility, brings together a coalition of international partners, including the UN Environment Programme, CAB International, and the government agencies of Indonesia, Cambodia, Vietnam, and the Philippines. Once an invasive species is in an area, in a forest like here in Baluran, or in an agriculture area, you can never get rid of it anymore, but you can suppress it. And the costs are enormous, estimated to be more than $1.4 trillion a year. The cost of the control, the prevention, using all kinds of pest management techniques, and the economic impacts of invasive species is huge. It's comparable to climate change. Yet how much do we invest? Just a few million globally. So my motivation is very much to bring people who work already in natural resource and conservation to really open their eyes for what is happening. The project also supports countries to introduce other methods of invasive species control that could be cheaper in the long run and more effective. This includes natural control methods, also called biocontrol, which use natural enemies of the alien invasive
invasive plants. In the case of Acacia nilotica, these enemies are the chiasmia moth larvae, which only eat the leaves of the invasive acacia trees and cannot survive on other plants in Ballarat, including crops. This has proven to be safe for the environment. The amount of grass in Raggles research site turns out to be quite a lot. This amount could feed a healthy banteng population. Semoga rumput-rumput yang ada di sini bisa mendatangkan banyak satwa di Taman Nasional. Ya, dengan mudah-mudahan. Ya. Oke, saya nggak akan lanjut sampai akhir, tapi semoga film tadi, cuplikan film tersebut memberikan informasi baru mungkin, dan memberikan semangat juga buat teman-teman untuk terus bergerak, beraksi, dan berbagi mengenai informasi lingkungan hidup. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Gracia. Oke, ya, rekan-rekan pemuda, ternyata kita banyak sekali tadi ya belajar terkait dengan dari apa polusi global, polusi tingkat internasional, terus kemudian tadi ada sampai dengan peran bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, terus kemudian yang terakhir tadi adalah salah satu aksi yang bisa dilakukan oleh pemuda kita. Saya mengambil nih pesan yang bagus sekali nih dari Mbak Gracia, kan knowledge, action, dan networking. Saya kira ini yang kalau pemuda nanti ke depan kita harus ngapain, tentunya kan gitu. Mudah diingat kan, knowledge, action, dan networking. Oke, saya akan manggil ini kesempatan baik